Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini balik lagi dengan kita dalam program terbaru, yaitu program Bucin, Butuh Cerita Inspirasi. Dan Masya Allah, hari ini sudah ke episode 3. Dan Alhamdulillah, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu narasumber kita yang hari ini berbeda dengan narasumber-narasumber sebelumnya ya. Karena saat ini narasumbernya langsung pakarnya, yaitu Ustadz Daryanto. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Apa kabar antum? Alhamdulillah juga sehat Ustadz ya. Ini kelihatan bugar ini ya, Masya Allah. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Hari ini kita bisa ngobrol bareng. Dan insya Allah nanti obrolan ini juga bisa memberikan inspirasi dan juga bisa memberikan motivasi bagi teman-teman yang menonton podcast kita kali ini Ustadz. Ya, kali ini kita akan mengangkat satu tema Ustadz, tentang anak muda Ustadz. Ini akhir-akhir ini kan banyak sekali masalah percintaan yang menggandrungi anak muda Ustadz. Nah, saya pengen pandangan dari Ustadz tentang masalah yang sedang digandrungi anak muda ini, tentang jatuh cinta. Apalagi banyak sekali lah berita-berita di luar sana tentang anak muda yang mungkin di sekolahnya rankingnya jadi melorot gara-gara sudah mulai timbul rasa senang sama lawan jenisnya Ustadz, apalagi nilainya mulai merosot dan lain sebagainya. Ya, monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan teduh yang kami banggakan, bersyukur kita bisa jumpa lagi di acara yang baru dari program teduh ini. Semoga berkah ini. Amin amin. Membawa kemanfaatan untuk semuanya. Amin amin ya Allah. Kaitannya dengan tadi yang disampaikan, pada hakikatnya kita semua punya fitrah mencintai dan dicintai. Betul. Dan itu tidak salah. Bahkan itu anugerah. Malah aneh kalau tidak memiliki rasa cinta kepada sesama. Karena barang siapa yang tidak sayang maka tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tinggal yang jadi PR atau pengelolaan dari kita adalah bagaimana mengelola rasa tersebut agar membawa sesuatu yang positif dalam diri kita, sehingga tidak terjebak kepada sesuatu yang negatif. Dalam artian rasa itu ada dan tidak bisa dihindari. Karena namanya, istilahnya kalau anak muda kan ini soal perasaan, itu berat ya gitu ya. Istilahnya angel gitu. Betul. Ya. Sehingga ini perlu dikelola. Maka bagus ini teduh ini mengadakan bincang ini. Mudah-mudahan nanti benar-benar membawa kemanfaatan dari apa yang kita bincangkan. Insyaallah. Paling begitu. Ya, jadi ini Ustadz, tadi benar kata Ustadz ya, ini fitrah ya Ustadz ya. Betul. Kita suka sama lawan jenis itu fitrah. Dan itu sudah mungkin pada masanya anak-anak yang sudah mungkin di atas umur 17 tahun, 20 tahun suka dengan lawan jenis, itu sudah fitrahnya Ustadz ya. Fitrah. Nah, tetapi Ustadz, kalau memang jatuh cinta itu sudah jadi fitrah, tapi kenapa banyak sekali Ustadz kasus-kasus atau mungkin berita-berita miring tentang masalah jatuh cinta ini Ustadz? Ya, pertanyaan bagus sekali ini. Mungkin ini juga yang ditanyakan oleh yang ada di rumah. Jadi kalau itu sesuatu yang fitrah, tapi kenapa bisa menjadi opsi bahwa ini bisa menjadi bencana? Betul. Kalau padahal kan fitrah itu sesuatu yang sudah dari anugerah dari Allah. Betul. Kembali tadi ke yang kita awal, bahwa kita semua punya potensi baik, potensi buruk. Ketika kita katakanlah kita mendapatkan titipan harta ataupun materi, itu kita bisa menjadi punya potensi orang yang dermawan atau menjadi orang yang pelit istilahnya. Tinggal pilihan ini mau dipilih atau tidak, pilihan yang baik ini. Begitu juga cinta. Rasa cinta itu fitrah. Kalau kita dipaksakan untuk tidak jatuh cinta susah. Karena ini fitrah, tiap manusia punya
rasa itu. Bahkan dari anak-anak kecil pun itu mereka biasanya punya teman main, anak-anak ini ya. Udah anak saya usia 4 tahun, kisah 4 tahun. Itu dia punya teman yang memang benar-benar ini klop ya, Ustaz. Iya, klop lah istilahnya. Kalau udah sama ini nyaman cocok rasanya, lah, cocok. Nah, meningkat ini kalau ke usia remaja itu rasanya lebih dari hanya sekedar bagaimana nyaman ketika bermain, tapi dia akan menjadi nyaman menjalani hidup-hidupnya ataupun melewati waktu yang ia habiskan itu dengan orang yang ia cintai. Hanya yang jadi masalah adalah remaja ini punya permasalahan, dia tidak tahu masalahnya. Betul. Bahwa cinta yang ia sedang alami bisa menjadi sebuah potensi positif, tapi dia juga bisa membawa potensi yang negatif. Apabila tidak bisa mengelola dari rasa cinta itu. Nah, katakanlah tadi yang disampaikan oleh Mas Tanu bahwa ada fenomena tidak usah jauh-jauh di sekitaran kita saja. Ya, tadi yang disampaikan tadinya ini siswa berprestasi, betul. atau siswi berprestasi, pelajar prestasi. Tapi begitu dia jatuh cinta, ternyata dia terjebak dalam rasa itu. Nah, ini kan aneh, betul. Karena orang yang jatuh cinta itu kan mungkin kita semua bisa merasakan dari yang tadinya kurang bersemangat menjadi semangat. Pasti. Nah, itu kan seperti itu kan? Ya, tadinya yang ibaratnya, mohon maaf, ada tipe orang yang jatuh cinta itu seperti tukang ojek. Nah, kemanapun itu siap mengantarkan. Nah, kapanpun, 24 jam. Ini melebihi mungkin service excellent lah ya. Nah, tapi justru kadang ini yang menjadi terjebak dalam hubungan yang kurang sehat seperti ini. Karena cinta yang sehat adalah cinta yang menjadikan diri kita itu lebih baik dari diri kita yang lalu, dan kita bisa menjadi memperbaiki apa yang kurang baik dalam diri kita. Itu yang diharapkan dari kita punya rasa cinta itu sendiri. Ya, Masya Allah. Jadi betul ya, cinta itu fitrah. Jatuh cinta itu fitrah dari setiap manusia. Tetapi yang disalahkan itu jangan masalah jatuh cintanya, tetapi masalah pengelolaan hatinya ya. Betul. Bagaimana dia bisa mengelola perasaannya untuk menjadi hal positif atau hal negatif ya. Cocok. Nah, Ustaz, ini akhir ini juga banyak berita, Ustaz. Ini saya akan ngangkat satu artikel di layar, Ustaz ya. Kita akan munculkan satu artikel, Ustaz. Ya, ini tentang ini cerita di balik video mesum Parakan 01, Ustaz. Korban trauma dan soal rencana dinikahkan. Ya, ada bacanya, coba mungkin saya bisa scroll ke atas ya. Lagi ke atas. Oke. Ya. Nah, ini Ustaz. Ini gimana ya, Ustaz? Ini ada permasalahan video mesum Parakan. Udah dengar, Ustaz? Beritanya, Ustaz? Iya. Nih, sempat viral ini. Iya, sempat viral, Ustaz. Nah, gimana tanggapan antum, Ustaz, tentang ini, Ustaz? Ya. Tanggapan kami tentang ini kaitannya dengan si korban. Kita sebut korban karena dia tidak menginginkan ini terjadi. Saya yakin pasti demikian. Baik itu pelaku si putra maupun si putri ini usia kisaran masih, kalau kita baca di artikelnya itu 16 tahun. 16 tahun yang mana ini menjadi traumatik karena peristiwa tersebut. Saya yakin mungkin diawali dari sesuatu yang tadi kurang bisa mengelola, sehingga muncul istilah cinta itu buta. Masya Allah. Buta, betul. Tidak bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan, betul. Atau mana yang harusnya menjadi sesuatu yang positif, tapi dan mana yang harusnya dihindari agar betul. Sesuatu itu tidak terjadi. Nah, mungkin rekan-rekan yang sedang jatuh cinta, kita bisa belajar dari peristiwa ini, dan kita doakan mudah-mudahan si korban ini mendapatkan dukungan mental, moral maupun spiritual dari keluarga dan lingkungan kita, termasuk dengan mendoakan agar si korban ini lekas pulih dari traumanya dan mungkin ke depan jadi lebih baik lagi. Kuncinya tadi yang disampaikan, ini kita tidak bisa menjustifikasi dari si korban karena tentu korban tidak menginginkannya. Betul. Hanya mungkin pertama ini keliru dalam mengelola rasa cinta tersebut. Kedua, tidak saling
menghargai antara satu dengan yang lainnya, dari si pihak pria maupun dari pihak wanitanya. Nah, kalau kita baca lebih lengkap dari referensi yang membahas tentang ini, sama-sama bahwa si korban ini menyatakan bahwa dirinya tidak menginginkan peristiwa itu menjadi viral atau disengaja gitu. Betul. Tetapi mereka menjadi korban dari orang yang kebetulan lewat. Betul. Yang yang sekarang sedang dicari. Nah, tentu dari semua peristiwa ada hikmahnya. Nah, hikmahnya tinggal kita mau mengambil dari hikmah peristiwa ini atau tidak. Sehingga bagi teman-teman teduh yang biasa mengikuti dari acara teduh ini, kita bisa ambil hikmah bahwasanya mengelola rasa itu sangat penting. Nah, betul. Karena pengelolaan ini apabila tidak dilakukan akan justru berakibat buruk tadi. Satu, bisa prestasi menurun. Yang kedua, bisa menjurus ke tindakan asusila, dan hukuman dari sanksi moral ini jauh melebihi beratnya dibanding dari hukuman sebatas dipidanakan, semacam itu. Betul. Ini yang perlu rekan-rekan atau teman-teman teduh untuk bisa mengakomodir perasaan cinta itu dengan baik dan dengan seksama. Maka kami sangat apresiasi dari program teduh itu ada salah satunya menyediakan fasilitas ta'aruf. Betul Ustaz. Masih berjalan ya? Masih Ustaz. Ini juga teman-teman yang mungkin sekalian promosi atau gimana? Sekalian Ustaz. Nanti juga disertakan linknya, mungkin teman-teman juga ingin mendaftar lewat program CV Ta'aruf Teduh Ustaz. Nanti di bawah di bio-nya nanti insyaallah akan kita sertakan link CV Ta'aruf. Nanti teman-teman tinggal klik saja dan silakan bisa diisi biodatanya dan bisa dikirimkan secara langsung via link tersebut. Nanti insyaallah kita akan fasilitasi ya Ustaz ya. Nanti juga dengan Ustadz Daryanto, juga dengan teman-teman yang lain akan memfasilitasi teman-teman yang siap menikah lewat program Ta'aruf Teduh ini. Ya, tapi kita perlu ini sampaikan bahwa program ini yang seperti yang sudah berjalan sebelum-sebelumnya bahwa menyesuaikan dari kebutuhan dari teman-teman teduh. Betul. Ada kriterianya ya Mas ya? Ada Ustaz. Nah, artinya kalau masih mohon maaf ini ada bagi yang setia dengan channelnya teduh masih usia SMP atau masih usia pelajar. Masih sekolah lah Ustaz lah ya. Ini sementara masih bisa menikmati acaranya dulu ya. Ya, menikmati acaranya dulu dan masih mencari-cari ilmunya dulu Ustaz. Jadi nanti ketika sudah siap, ilmu juga sudah siap. Nanti disortir ya berarti kalau yang isi itu ya. Nanti kita sortir, jadi nggak mentah-mentahan Ustaz. Nanti kita pasangan A dengan B enggak, tapi nanti juga kita akan sortir mana yang pas lah gitu Ustaz ya, yang sudah matang dan siap menikah. Ya, insyaallah. Oke, nah ini bagian dari salah satu tadi Mas Tanu bahwa salah satu dari mengelola rasa cinta ini adalah tadi dengan kita salurkan melalui pola ta'aruf. Itu tapi langkah ketika kita sudah akan eksekusi ke menuju langkah yang lebih serius lebih serius. Sebelumnya kalau yang menjadi pertanyaan mungkin bagi teman-teman teduh yang di rumah, bagaimana kalau kita tadi usianya belum masuk kriteria gitu. Kalau mau sekedar ngisi latihan, mengisi bionya boleh ya. Boleh sekedar latihan ya. Tapi nanti tetap ada kriteria-kriteria, syarat dan ketentuan berlaku ya. Lalu yang jadi pertanyaan bagaimana cara mengelolanya? Untuk yang pertama itu bisa kita diawali dari meyakini bahwa rasa cinta ini datang dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Masya Allah. Ya Allah yang menjadikan rasa sayang dari dari seekor harimau yang tidak menerkam anaknya. Begitu juga Allah yang menganugerahkan kepada kita semuanya rasa kasih sayang itu, sehingga dari keyakinan bahwa rasa cinta itu datang dari Allah, maka disalurkan untuk dan dalam rangka mencari ridho Allah. Itu yang pertama mengelolanya. Kemudian yang kedua diikuti dengan kita membuat aktivitas yang tidak berlarut dalam rasa itu. Bahwa aktivitas ini harus sesuatu yang membuahkan hasil. Artinya kalau kita berlarut dalam perasaan itu menjadikan kita tidak produktif, malah justru kita tidak punya value, nilai. Betul. Ya kan Mas ya? Betul. Bagi seorang pelajar menambah nilainya
value dalam dirinya adalah bagaimana mempersiapkan dirinya menjadi seorang kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang baik untuk anak-anaknya kelak. Nah, ini value yang harus kita persiapkan dari sekarang. Nah, kemudian bagi seorang yang sudah siap, sudah bekerja dan lain sebagainya, bisa dengan dia menambahkan wawasan tentang keluarga sakinah. Bisa hadir salah satunya itu di majelis pengajian teduh ya Mas ya. Karena kita ada sesi khusus tentang rumah tangga tadi ya. Iya betul. Nah, itu mengelola rasa cinta itu dari yang pertama meyakini bahwa rasa itu dari Allah dan disalurkan ataupun dikelola dalam rangka mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua tadi dengan cara kita melakukan aktivitas yang bermanfaat. Jangan sampai terlalu dalam hal itu, karena ada loh kita sampai ada orang yang merasakan cinta tapi justru tidak bisa mengelolanya hingga bunuh diri, Mas. Masya Allah. Iya. Ada Ustaz ya? Ada mungkin ya. Kita bisa baca beritanya semacam itu. Kayaknya ada satu artikel Ustaz ya tentang tadi yang berkaitan dengan yang bunuh diri Ustaz. Coba kita. Gitu, ya. Kayaknya kita ada nyimpan satu artikel Ustaz. Nih. Pelajar SMA gantung diri karena kecewa. Apa ini ada iklannya Ustaz? Kita scroll lagi ke bawah sedikit, ke bawah. Oke. Karena kecewa terpergok pacaran di toilet sekolah. Masya Allah. Ya. Ini gara-gara terpergok, kemudian pelajar SMA ini mau gantung diri Ustaz. Berarti ini saking terjebaknya dalam suatu perasaan Ustaz ya? Betul ya. Masya Allah. Nah, ini salah satu tekanan mental bagi dirinya karena dia mungkin merasa malu ataupun kena sanksi sosial yang mungkin lingkungan bisa menerima mengabal itu biasa, tetapi bagi si korban ini akan menjadi sesuatu yang aib seumur hidup kayak gitu. Ya. Jadi saat ini menarik sekali dari tadi pembicaraan tentang korban itu Ustaz, kebanyakan adalah perempuan Ustaz. Jadi permasalahan budak cinta ini, yang masalah percintaan anak muda ini, pasti yang jadi korbannya adalah kebanyakan adalah wanita gitu. Yeah. Nah, pesan ini dari Ustaz, pesan dari Ustaz tentang fenomena yang terjadi saat ini agar wanita ini lebih sadar, agar mereka itu nggak harus jadi korban terus Ustaz. Gimana Ustaz? Ya menarik ini yang disampaikan terkait dengan kebanyakan korban adalah wanita dari yang kita bicarakan ini ya. Memang hubungan yang paling rentan dan paling riskan ketika jatuh cinta tidak dikelola dengan baik itu si wanita. Dari berbagai aspek yang paling duluan adalah wanita. Nah, sehingga si wanita ini hendaknya selaku seorang wanita memiliki pengetahuan, wawasan dan juga tentu keimanan kaitannya dengan bisa mengelola diri dan rasa cintanya itu di jalur yang baik semacam itu. Mungkin bisa juga bergabung dengan komunitas-komunitas. Betul Ustaz. Oke. Menunggu sambil kita masih ngobrol-ngobrol Ustaz. Ini ada salah satu kopi Ustaz ya. Monggo Ustaz dipegang dulu enggak apa-apa ini. Sambil kita ngopi ini dari Jelly Potter. Ini teman-teman juga bisa menikmati minuman Jelly Potter ini ada di Wangon ya. Ini salah satu jamaah kita juga Ustaz. Oh iya, barakallah. Ya Masya Allah. Monggo Ustaz diminum dulu Ustaz. Siap. Ya Ustadz, Masya Allah, terima kasih buat ini ya Jelly Potter yang telah mensponsori acara kita ini. Episode baru 3 tapi sudah ada sponsornya Ustadz ya. Semoga berkah ya. Amin. Semoga berkah jualannya ya Mas Dedi dan masih Mas ada kesempatan Rosyid. Untuk yang ingin bersponsor juga. Oh, kita sangat membuka ya. Ini masih ada. Kemana menghubunginya Mas? Bisa langsung ke adminnya Teduh Ustadz ya. Nanti bisa ada nomor teleponnya, nanti di situ dihubungi saja. Mas, Mbak, kita mau jadi sponsor dalam acara podcast Teduh dan lain sebagainya ya. Masya Allah, ya. Insya Allah kita akan juga promosikan Ustadz usaha-usaha anak muda yang mungkin ada di sekitaran kita atau mungkin ada di luar pulau juga bisa Ustadz ya. Mantap ya. Ya Ustadz, balik lagi Ustadz, setelah ngopi Insya Allah ini dapat inspirasi lagi dari Ustadz ini, motivasi dari Ustadz buat anak-anak muda. Tadi kan dari sisi wanita ya Ustadz ya, dari sisi wanita yang selalu menjadi korban dari masalah percintaan ini gitu. Yang saya katakan adalah percintaan yang salah, karena memang dalam Islam kan nggak boleh pacaran Ustadz ya, dalam nggak boleh pacaran karena yang namanya cinta itu yang saya tahu adalah setelah menikah gitu, cinta setelah menikah atau pacaran setelah menikah. Jadi kalau hal-hal yang mungkin sebelum menikah mungkin bisa dikatakan kurang baik ya Ustadz ya. Ya.
Nanti juga akan Ustadz jelaskan soal ini juga. Ini Ustadz, dari sisi wanita sudah dijelaskan tadi. Nah, dari sisi laki-laki nih Ustadz, sekuat-kuatnya wanita Ustadz, yang tadi sudah dijabarkan sama Ustadz, sekuat-kuatnya wanita, sekuat-kuat imannya mereka, tetapi akan kalah juga Ustadz kalau laki-laki itu terus mendekati dengan gombalan-gombalan atau rayuan-rayuan yang mungkin si laki-laki ini memang benar-benar jatuh cinta sama si wanita itu Ustadz. Nah, ini gimana cara ngantisipasinya Ustadz, biar si laki-laki ini juga tidak salah menempatkan rasa itu Ustadz, biar juga wanita nggak jadi korbannya lagi Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, sekarang tinggal ke si pria ya. Tadi kita bicarakan bagaimana wanita bisa agar bisa menghindari menjadi sebuah korban. Betul. Nah, sekarang si pria perlu kita ketahui bahwa untuk usia dewasa atau remaja menuju dewasa itu ada yang Allah anugerahkan hormon yang memang nantinya ini bermanfaat apabila disalurkan dengan baik, dan ini diperlukan dalam manusia gitu. Betul Ustaz. Nah, hanya apabila ini tidak bisa dikelola, maka si pria ini akan bergejolak terus. Terutama apabila tadi hubungannya tidak sehat dengan si wanita. Si pria merasa terancam hubungannya, merasa akan takut ditinggalkan. Nah, si wanita pun demikian, dia takut ditinggalkan. Sebenarnya ini akan clear manakala masing-masing ketika mencintai itu tidak berlebihan. Nah, karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa cintailah seseorang itu secara sederhana. Masya Allah. Karena suatu saat terkadang yang kita cintai saat ini itu bisa menjadi orang yang paling kita benci di masa yang akan datang. Begitu juga bencilah seseorang itu secara sederhana. Karena apa? Bisa jadi orang yang kita benci saat ini menjadi orang yang paling kita cintai di masa yang akan datang. Nah, sehingga tadi setelah si wanita mengelola rasa cintanya dengan benar, sekarang tugasnya si pria bagaimana hormon testosteron yang saat berkembang menjadi bergejolak energinya itu bisa tertahan dan dikelola dengan baik. Salah satunya mungkin melalui olahraga, Mas. Betul Ustaz. Baik pingpongan, futsal ya. Ada kayaknya tim teduh ya. Ustaz. Kita juga ada fasilitas futsal setiap satu pekan sekali Ustaz ya. Mantap. Setiap hari Jumat jam 8 malam Ustaz. Pokoknya ini serba ada di teduh ya. Nah, nanti selalu ada solusi Ustaz. Iya. Itu kemudian bisa rekreasi bersama teman-teman. Jadi si pria ini hendaknya membuka ruang untuk temannya yang lain. Betul. Karena jangan sampai hanya di pikirannya itu wanita terus kan lama-lama nanti akan menemukan satu titik jenuh. Di mana apabila si wanita tiba-tiba menyakiti atau tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu. Jadi bisa tadi dengan berkegiatan olahraga positif ya Ustaz ya, ataupun rekreasi sesekali, coba naik gunung sama teman-teman yang cowoknya kayak gitu, karena itu akan menyalurkan energi, Mas. Kemudian yang ketiga, alihkan coba dengan kegiatan yang lebih produktif, yang menjadikan sesuatu itu akan bermanfaat ketika dia menjadi suami dari gadis yang ia idamkan tadi. Nah, kan ini akan lebih indah lagi dan lebih bermanfaat. Betul Ustaz. Bahkan bisa coba ini lebih ke kegiatan, menyiapkan kegiatan ekonomi yang sifatnya misalnya kemitraan dengan orang lain, baik itu UMKM atau kegiatan misalnya seperti angkringan ya yang digagas oleh teman-teman ya. Betul Ustaz. Iya. Itu masih jalan, Mas, angkringannya? Masih Ustaz. Sudah berapa cabang ini teduh ini? Ini teduh udah punya 4-5 cabang Ustaz ya, Masya Allah. Masih terbuka untuk yang lainnya? Masih, makanya teman-teman ini kita selalu punya solusi. Ini maaf ya, bukan promosi ya, ini kebetulan aja ya. Kebetulan, ini nggak ada pesanan sponsor belum ada. Nanti juga dikasih linknya mungkin Ustaz ya dari teman-teman tadi Ustaz. Nanti bagaimana teknis kemitraannya, kan ini lebih produktif, Mas. Betul. Ketemu dan dia akan berpikir, bagaimana menjual, bagaimana belanja barang, sehingga apa? Dia tidak hanya berpikir wanita itu terus yang ia pikirkan, dan dia justru akan mencintai wanitanya itu dengan cara yang elegan. Masya Allah. Dan si wanita akan merasa sangat dihargai. Karena apa? Si pria ini berusaha bertanggung jawab dengan sesuatu yang sekarang dilakukan bukan untuk merusak, tetapi justru mempersiapkan. Itu kata kuncinya. Jadi bagi si pria yang sedang jatuh cinta, coba kondisikan dirinya untuk kegiatan yang lebih positif,
rajin berolahraga, salurkan sesuatu dengan kegiatan-kegiatan bersama teman-teman lakinya yang justru bisa mengembangkan ekonomi di masa depannya. Ya, Masya Allah. Ya, tadi sudah dijabarkan secara jelas sama Ustadz Daryanto tentang dari pihak si laki-lakinya Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Betul Ustadz, kalau memang kita disibukkan dengan hal-hal produktif, apalagi tadi dengan berbisnis dengan teman, jadi bisa mempersiapkan ya Ustadz ya. Betul. Jadi ketika nanti sudah siap menikah, ekonominya juga sudah sambil dipersiapkan. Ya, jadi betul kita bisa mencintai wanita itu dengan elegan dan wanita itu merasa dihargai seperti seorang ratu Ustadz ya. Masya Allah, mantap. Ya. Gini Ustadz, tadi sudah dijelaskan soal pengelolaan rasa Ustadz ya. Ini Masya Allah, jadi fenomena-fenomena yang tadi diparahkan, kemudian gantung diri karena terpergok oleh orang mungkin di toilet, itu kan salah satu hal-hal yang mungkin hasil negatifnya dari kejadian-kejadian seperti itu Ustadz. Nah, karena ini waktunya mungkin udah lama Ustadz ya. Kita udah durasinya udah lebih. Nggak terasa Ustadz, saking hangatnya kita dalam ngobrol Ustadz ya. Dan kita nanti insya Allah akan ada sesi-sesi selanjutnya Ustadz tentang masalah kaum anak muda ini Ustadz. Sebelum kita tutup Ustadz, saya juga pengen dapat satu nasihat atau sebuah motivasi dari Ustadz, bukan hanya buat teman-teman, tapi juga buat diri saya Ustadz ya. Ini bagaimana agar kita itu tidak salah dalam menempatkan perasaan kita, dan kita juga bisa mengelola rasa itu dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Ustadz. Pertama, harus kita yakini bahwa cinta ini datang dari Allah. Maka apabila rasa jatuh cinta yang kita rasakan justru mendekatkan kita kepada sesuatu yang tidak baik, maka ketahuilah saat itulah rambu-rambu Allah itu sedang mengingatkan kepada kita bahwa untuk segera menghindar dari orang yang kita cintai ini, bahwa ini keliru jalannya. Itu. Kemudian yang kedua, mulailah dari diri sendiri untuk mengontrol rasa ini dengan cara si wanita itu menjaga pakaiannya. Nah, ya, menjaga auratnya, menutup auratnya dengan baik, kemudian mengurangi ataupun bahkan menghindari parfum yang berlebihan. Nah, kemudian si pria cobalah mulai dari hal yang sederhana, menundukkan pandangan. Karena itu fitrah. Apabila si pria menundukkan pandangan sesuai perintah Al-Quran, niscaya nanti akan turun rasa lezatnya keimanan dan keislaman. Kemudian yang keempat, berusahalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Bergabunglah dengan teman-teman yang mengingatkan kepada akhirat. Bahkan kalau bisa tidak hanya teman ini membahas tentang akhirat, tetapi juga bagaimana produktif pada urusan dunia, sehingga menguatkan pilar-pilar ekonomi yang justru nanti akan menjadikan kita memuliakan orang yang kita cintai. Kemudian kalau memang benar-benar yang kelima sudah mapan, sudah siap, lebih baik menikahlah. Karena pacaran setelah menikah itu lebih indah. Masya Allah. Ya, mungkin itu saja. Masya Allah Ustadz, sebuah nasihat yang tadi Ustadz jabarkan ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya tentunya, dan juga bagi para pendengar semua dan penonton yang tetap setia masih nonton di detik ini Ustadz ya. Masih setia di tempatnya masing-masing nonton sampai di detik ini. Dan insya Allah juga nanti akan kita angkat tema-tema lain Ustadz ya. Nanti kita akan mungkin bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu. Dan saya ucapkan terima kasih Ustadz untuk waktunya ini. Alhamdulillah. Ini pesan buat para bucin ya, para budak cinta yang masih di bawah umur atau mungkin belum menikah. Tadi apa yang sudah Ustadz Daryanto jelaskan, bahwa soal pengelolaan rasa dan segala kegiatan-kegiatan positif harus benar-benar diperhatikan ya. Ya mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih atas obrolan kita saat ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan tema-tema yang lebih menarik Ustadz. Amin. Ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton sampai detik ini. Jangan lupa tetap subscribe channel YouTube kami di Teduh Official, dan silakan bisa di-share video-video kami ada di channel YouTube kita. Sudah lebih dari 100 video, bisa di-share ke teman-teman yang mungkin belum mengetahui kalau Teduh punya channel YouTube. Ya, mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.